Pernyataan ini meluncur begitu saja dari mulut Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dengan nada yang penuh peringatan. Bukan sekedar kata-kata kosong, ucapan ini menggambarkan tekad Iran yang siap menanggapi ancaman dengan cara yang jauh lebih mengejutkan. Dan meskipun pernyataan ini menggetarkan, yang lebih mengguncang adalah satu pertanyaan besar yang tersisa. Seberapa dekat kita dengan perang total yang mungkin akan datang? Retorika perang kini berubah menjadi kenyataan yang hampir tak terelakkan. Amerika Serikat sedang mempersiapkan langkah besar. Data pelacakan penerbangan menunjukkan pergerakan mencurigakan dan jumlahnya cukup mencolok. Setidaknya ada selusin pesawat tanker udara KC-135 Stratotanker yang menuju pangkal udara Al Udeid di Qatar. Tak hanya itu, satu pesawat pengisian bahan bakar terbaru KC-36A Pegasus juga diterbangkan di sana. Bagi yang belum tahu, pesawat-pesawat ini biasanya digunakan untuk mengisi bahan bakar di udara bagi pesawat tempur, pembom, atau pesawat mata-mata. Lalu jika begitu, mengapa jet tempur tidak terlihat? Sederhananya, jet tempur jarang terdeteksi radar sipil karena mereka sengaja mematikan transponder mereka dalam operasi militer. Namun pergerakan tanker yang begitu jelas menunjukkan satu hal, pesawat-pesawat tempur dan pembom besar kemungkinan sedang dikerahkan. Ini adalah tanda bahwa mobilisasi kekuatan udara sedang berlangsung dalam skala yang sangat serius. Dan di luar itu, sinyal lainnya semakin mempertegas potensi konflik besar yang akan datang. Pesawat mata-mata RC-135W Rivet Joint juga telah diterbangkan menuju pangkalan yang sama. Pesawat ini dikenal sebagai salah satu alat pemantau terbaik, mampu menyedot komunikasi musuh, memonitor radar mereka, dan bahkan mengamati operasi militer lawan secara real-time. Ini adalah langkah jelas dalam membangun pengawasan yang intensif terhadap pergerakan musuh. Di Laut Mediterania, ancaman semakin nyata. Kapal induk super besar USS Gerald R. Ford telah memasuki kawasan tersebut. Dengan membawa armada pesawat tempur FA-18 Super Hornet, pesawat perang elektronik EA-18G Growler, dan helikopter serbu MH-60 Seahawk. Tidak hanya itu, satu kapal penjelajah kelas Ticonderoga dan 4 kapal perusak kelas Oligwarki juga menyeberangi Selat Gibraltar menuju Laut Mediterania. Pergerakan yang masif ini bukan kebetulan. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Amerika Serikat sedang mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi eskalasi besar di kawasan ini. Pertanyaannya kini, apakah ini bentuk dukungan penuh untuk Israel? Ataukah Amerika justru sedang mempersiapkan tekanan lebih besar terhadap Iran? Namun Iran sudah mulai bertindak. Di tengah fokus dunia terhadap ketegangan yang berkembang, Mayor Jenderal Abdurrahim Mousavi, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, tidak hanya berdiam diri. Ia turun langsung ke lapangan, meninjau kesiapan unit-unit Angkatan Darat dan Angkatan Laut ARGC. Fokus utamanya jelas, memastikan pasukannya siap untuk berperang, baik dalam pertahanan maupun dalam serangan besar. Tak ketinggalan, Iran juga tengah mengasah manuver pertempuran laut dengan rudal anti kapal yang siap menghantam kapan saja. Dan tempat yang dipilih untuk kunjungan itu bukan sembarangan. Kawasan Hormozgan, gerbang utama Selat Hormuz, menjadi titik sentral pesan yang ingin disampaikan Iran kepada dunia. Jika ada provokasi dari Amerika Serikat atau Israel, pasukan Iran di titik vital ini sudah siap untuk memberikan balasan yang cepat dan mematikan. Namun langkah Iran tidak hanya terbatas pada pasukan darat dan laut. Mereka juga tengah memperkuat sistem pertahanan udara mereka. Bavar 373 yang kini dipuji sebagai pesaing setara dengan S-300 Rusia telah diperbarui dengan kemampuan yang lebih canggih. Sistem ini sekarang diklaim mampu melacak dan menanggulangi jet tempur siluman F-35, pesawat andalan militer Israel dan Amerika. Artinya senjata udara Israel yang selama ini sangat dominan, kini tidak lagi merasa aman di langit Iran. Yang lebih menegangkan adalah uji coba senjata yang dilakukan oleh Iran secara diam-diam. Tidak ada pengumuman, tidak ada pemberitahuan resmi. Namun ini justru yang membuat dunia tertekan. Ada spekulasi kuat bahwa Iran tidak hanya menguji rudal jarak menengah, tetapi juga rudal balistik antar benua yang bisa menembus batasan kekuatan global. Sinyal besar datang dari Israel. Gambar satelit terbaru menunjukkan bahwa situs pertahanan udara Tihai AED milik Amerika Serikat di Israel kini telah diperluas secara signifikan.
Yang menarik, perluasan ini dilakukan tidak lama setelah Israel mengalami krisis pasokan rudal pencegat pasca Perang 12 Hari yang memanas. Ini menunjukkan satu hal yang jelas, Israel dan Amerika Serikat menyadari bahwa ancaman dari rudal dan drone Iran jauh lebih serius dan lebih besar daripada yang pernah mereka perkirakan sebelumnya. Di sisi lain, kesiapan militer Israel telah ditingkatkan ke level tertinggi. Logistik diperkuat, pangkalan militer disiapkan, dan yang paling mengejutkan, sekitar 60.000 tentara cadangan dipanggil kembali ke barisan. Ini adalah jumlah yang sangat besar, mengingat biasanya cadangan hanya dipanggil untuk operasi terbatas. Namun yang paling mengejutkan bukan hanya di medan perang, tetapi di jalur diplomasi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan panggilan telepon kepada Perdana Menteri Qatar untuk menyampaikan permintaan maaf. Ini adalah langkah yang sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah terjadi sebelumnya, mengingat Qatar memiliki kedekatan dengan Hamas, musuh utama Israel. Panggilan tersebut terjadi tepat saat Netanyahu sedang berbicara dengan Presiden Donald Trump. Ini bukan kebetulan. Langkah ini bisa diartikan sebagai strategi untuk mendapatkan akses ke pangkalan militer Amerika di Al-Udaid, Qatar. Artinya Israel mungkin sedang berusaha mengamankan posisi di tengah ketegangan yang semakin memanas, memastikan bahwa jika perang besar dengan Iran benar-benar pecah, mereka tidak akan menghadapi ancaman itu sendirian. Langkah-langkah ini memperlihatkan bahwa Israel tidak hanya mengandalkan kekuatan militernya, tetapi juga memainkan kartu politik dan aliansi strategis. Persiapan ini menunjukkan satu hal, Israel tahu bahwa ancaman dari Iran bisa datang kapan saja dan mereka harus siap di segala lini. Jika Israel sudah menggantungkan harapannya pada Amerika Serikat, Iran tampaknya tak berencana untuk bertindak sendiri. Baru-baru ini dunia militer dikejutkan dan pergerakan yang tak bisa diabaikan. Sebuah pesawat kargo raksasa Antonov AN-124 milik Rusia, pesawat pengangkut terbesar yang pernah ada, terbang dari Irkutsk Aviation Plant, pabrik yang dikenal dengan produksi jet tempur Su-30. Pesawat itu mendarat di Pangkalan Udara Angkatan Darat Iran, membawa sesuatu yang akan memanaskan ketegangan lebih jauh. Pesawat ini membawa barang yang hampir pasti terkait dengan persenjataan canggih. Bisa jadi itu jet Su-30 baru, suku cadang vital, atau bahkan sistem senjata canggih yang lebih mematikan. Namun bukan hanya masalah persenjataan yang menjadi fokus Iran. Mereka tengah berusaha membangun kembali fasilitas rudal yang hancur akibat serangan Israel pada Juni lalu. Namun ada hambatan besar, mesin untuk mencampur bahan bakar padat rudal yang krusial bagi produksi mereka. Jika Iran berhasil memperoleh teknologi ini dari China, mereka tidak hanya akan memulihkan kapasitas produksinya, tetapi juga memperluas lini produksi rudal strategis dengan jangkauan yang jauh melampaui wilayah Timur Tengah. Diplomasi untuk perdamaian sayangnya tampaknya sudah mencapai jalan buntu. Semua upaya untuk bernegosiasi antara Iran dan Barat terhenti begitu saja. Eropa mencoba memberi tekanan ekonomi, tetapi Iran menolak tunduk, apalagi jika tuntutan Barat akan merugikan kepentingan mereka sendiri. Namun ada satu elemen yang membuat Israel dan Amerika Serikat berpikir panjang, proksi Iran. Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi-milisi di Irak semuanya memiliki kemampuan rudal dan drone yang siap digunakan dalam pertempuran. Mereka bukan hanya sekedar sekutu, tetapi kekuatan yang sangat bergantung pada Iran untuk membuka front perang baru jika Iran diserang. Sementara itu, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Oman berusaha menjaga keseimbangan. Mereka mempererat hubungan dengan Iran, berusaha menciptakan jalur diplomatik baru, meskipun hasilnya masih belum pasti. Semakin banyaknya aktor yang terlibat dalam ketegangan ini membuat perhitungan geopolitik semakin rumit. Namun, apa yang akan terjadi jika perang benar-benar pecah? Kali ini Iran hampir pasti tidak akan mundur. Dengan arsenal rudal balistik, drone kamikaze, dan jaringan proksi yang siap bertempur, Iran bisa melancarkan pukulan telak yang langsung mengancam eksistensi Israel. Serangan ke pangkalan militer, pusat kota, atau bahkan Tel Aviv bukan lagi sekedar kemungkinan, itu adalah ancaman nyata yang semakin mendekat. Di tengah ancaman besar ini, Benjamin Netanyahu terjebak dalam dilema paling berbahaya dalam hidupnya. Ini bukan sekedar soal karir politik yang bisa berakhir dalam sekejap, tetapi juga tentang kemungkinan melihat negaranya berada di ambang kehancuran total. Inilah titik di mana risiko terbesar muncul. Israel diyakini memiliki sekitar 200 senjata nuklir, meskipun negara ini tidak pernah mengakui hal itu secara resmi.
Jika Netanyahu merasa tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada pilihan selain bertindak drastis, ada kemungkinan besar ia akan menekan tombol terakhir yang dimiliki negara ini. Bayangkan jika sebuah nuklir diluncurkan ke Teheran, Isfahan, atau fasilitas militer Iran. Respon balasan tidak hanya akan datang dari Iran, tetapi kemungkinan besar juga dari sekutu-sekutunya. Dan ini bisa membuka gerbang bagi eskalasi yang lebih besar. Situasi ini dapat memicu efek domino yang menyebar ke seluruh kawasan, bahkan dunia, menyeretnya ke dalam konflik nuklir yang tak bisa dibendung. Namun ada satu sisi lain yang bisa meredam ketegangan. Tekanan internasional, Rusia, China, dan negara-negara teluk mungkin berusaha menjadi penengah, berusaha menghentikan eskalasi sebelum semuanya terlambat. Mereka mungkin mendorong upaya diplomatik, atau setidaknya meminta gencatan senjata untuk mencegah bencana nuklir yang sudah di depan mata. Sekarang dunia berdiri di persimpangan jalan. Akankah kita memilih jalan menuju perang nuklir, ataukah masih ada secercah harapan untuk menemukan celah kecil yang akan mencegah kehancuran total?